di dalam World Congress on Legal Education. Nah, ketika saya menjelaskan tentang pendidikan, jadi pendidikan hukum Indonesia itu ada pendidikan hukum yang bersifat modern, saya sebut modern. Kemudian ada hukum adat, gitu, ada hukum Islam. Gitu. Nah, selesai turun, teman-teman Turki itu datang, dia mengatakan begini, saya melihat Turki masa lalu di Indonesia, gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa LKTV dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita dapat silaturahim dengan salah satu guru kita semuanya. Dan beliau ini adalah tokoh nasional Malang Melintang ya. Dari Tasikmalaya ke Solo, Jakarta, Masya Allah. Saya kira banyak sekali, insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau. Nah, sebelum kita melakukan silaturahmi ini, perlu saya sampaikan kepada pemirsa, beliau ini nama lengkapnya Profesor Dr. Aidul Fitri Tiada Azhari. Nanti kalau salah diluruskan ya Prof ya. Ini ada kata-kata Azhari ini apakah dulu pernah di Al-Azhar gimana? Nanti dijawab nanti Prof ya. Nah, beliau ini asal dari Tasikmalaya 1 Januari 1968. Nah, sampai sekarang ini beliau diamanai sebagai salah satu ketua Komisi Yudisial. Ini juga perlu disampaikan Prof. Masih banyak yang tanya-tanya, apa itu Komisi Yudisial ini? Nah, ini sekaligus untuk memberikan pencerahan bagi umat. Nah, yang menarik ini para pemirsa, beliau ini ternyata hidup di lingkungan pesantren, ya, hidup di lingkungan pesantren. Nah, apakah beliau ini juga pernah mondok ini? Ya, ini luar biasa ternyata ini saya dapatkan ini. Nah, ada yang lebih unik lagi nih, tapi nanti nih kita sapa dulu beliau ini. Gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat? Alhamdulillah baik. Tadi doa Prof, kita semua. Alhamdulillah. Coba apa tadi ceritanya tentang tadi Prof dari Tasikmalaya kemudian pondok pesantrennya tadi Prof. Gimana itu ceritanya Prof? Jadi ya kalau di Jawa Barat Tasikmalaya itu kan disebut gudang pesantren ya. Jadi pesantren itu di mana-mana begitu. Dan kebetulan kampung saya ini kampung tua sebenarnya. Di situ ada pesantren yang sudah lama berdiri. Kebetulan itu juga masih kerabat, masih keluarga. Jadi ya istilahnya sehari-hari ya di lingkungan itu saja, lingkungan pesantren saya, meskipun saya memang tidak mondok. Kalau di sana namanya ngalong tuh pulang ya. Kalau habis ngaji pulang. Habis ngaji biasanya kita ngaji itu kan ba'da asar, kemudian ba'da maghrib, lalu subuh. Setelah isya itu biasanya pulang ke rumah. Tidur di rumah ya. Hanya itu saja. Jadi dan memang di tempat kami di daerah namanya Saguling Panjang, itu pondoknya Kobong kalau di sana namanya Kobong. Itu asramanya itu memang tidak besar gitu. Kebanyakan bukan kebakar ya Prof. Kobong artinya kan kebakar di sini. Kobong namanya ya. Kobong iya. Itu tidak besar gitu. Kebanyakan ya kalong aja, ngalong istilahnya. Ya. Walaupun tidak jauh dari situ ada juga pesantren yang lain yang lebih besar gitu. Ya. Cuma memang lebih tua sebenarnya karena saya biasanya sambil guyon itu pesantren MU gitu, bukan Manchester United, Monratul Ummah. Nah, yang ya Monratul Ummah itu yang kuat sekarang. Dulu MI Madrasah Ibtidaiyah, sekarang sudah berkembang menjadi Sanawiyah, kemudian SMK begitu ya. Ada TK juga. Nah, keluarga saya, ibu saya ngajar di situ. Adik saya juga kepala sekolah di situ, jadi memang berputar-putar di situ saja. Oh, gitu ya, Prof ya. Nah, yang menarik sebenarnya ya gimana, Prof? Kampung sebagaimana di Tasik pada umumnya, kampung itu kan industri sebenarnya. Jadi kampung saya itu adalah tempat industri bordir yang dijual di
Pasar Klewer gitu, Bordir Tasik namanya. Ya, ya. Jadi biasanya santri itu belajar usaha. Belajar usaha ya. Kemudian dia jadi pedagang gitu. Dan marketingnya namanya ngiang. Ngiang tuh bahasanya iang. Yang itu ya datang ke Solo, datang ke Jakarta, datang ke Palembang, ke Medan, itu mendagangkan. Jadi santri itu keluarnya kebanyakan jadi pedagang. Hanya 1-2 saja yang ada ini. Nah ini mereka menghidupi diri sendiri. Iya. Tidak banyak yang kemudian menjadi ustadz secara spesifik gitu. Jadi ini Masya Allah. Semacam pesantren wirausaha, tapi sudah lama ya, sejak zaman Belanda memang mereka sudah berdagang. Jadi umumnya pedagang saja. Saya merasa bahwa orang masuk pesantren itu ujungnya jadi pedagang, bukan jadi ustadz. Bayangan saya dulu begitu waktu kecil itu. Dan ustadz guru saya memang pedagang. Ya, saya masih ingat namanya almarhum Ustadz Abud namanya. Saya nggak tahu nama lengkapnya Abudin atau apa gitu, tapi Ustadz Abud itu berdagang. Semua orang, ya, ustadz-ustadz itu berdagang. Bahkan orang paling kaya di Tasikmalaya itu kan dari kampung saya, itu ustadz ya berdagang. Kaya-kaya mereka. Jadi ke tempat saya namanya Mercy Harley Davidson itu biasa saja. Biasa ya Prof, Masya Allah. Nah, masalahnya kemudian biasanya tidak suka jadi pegawai negeri. Tidak, mereka agak mengharamkan pegawai negeri kecuali untuk jadi guru. Tapi Prof, maaf, ini pesantrennya kalau kita boleh mengklasifikasi, ini pesantren tradisional atau modern istilahnya itu kalau sekarang ini? Tradisional. Karena di bawah Perserikatan Umat Islam, PUI. Jadi PUI ini kan ibadahnya aswaja, asariyah, kemudian fikihnya fikih Syafi'i, tapi politiknya Masumi. Bukan NU. Iya. Unik juga itu Masumi gitu. Ya di Jawa Barat kan begitu. Di Jawa Barat itu tradisional, tapi politiknya bukan politik NU, tapi politik Masumi gitu. Iya. Prof, ini saya mau tanya nih, ada istilah menak Sundanya apa Prof namanya? Menak Sundanya apa? Apa? Menak Sunda. Menak itu priyayi. Jadi di Sunda itu sebenarnya pembagian klasifikasi sosial itu ada menak ya, ada santri gitu. Lalu sama ada pedagang sebenarnya. Dagang gitu istilahnya. Nah, mereka saling mengisi saja. Nah, itu sebenarnya pembagian sosial di masyarakat sejak zaman dulu. Jadi zaman dulu kalau Sunda tuh istilah ratu, kemudian resi sama rama. Ratu, resi, rama. Ratu itu ya priyayi begitu, menak ya. Dulu ke lingkungan birokrasi lah, birokrasi tradisional. Kemudian resi itu guru. Ini ajengan yang sekarang berubah ajengan jadi kiai. Kemudian rama itu tokoh masyarakat. Jadi ada istilah ratu itu ngagurat batu. Ratu itu dia menggurat batu itu kan keras ya. Jadi dia menggurat membuat hukum ya. Resi itu resi ngagurat cai, dia membuat air itu digurat itu hikmah gitu, ilmu. Nah, sementara kalau rama itu ngagurat lemah itu sama tanah. Nah, dia tuh maksudnya mensejahterakan. Jadi 3 kelompok ini saling mendukung, dan itu yang ada di kampung saya. Antara pedagang, ajengan, sama menak itu mereka saling mendukung. Itu tradisi Sunda sebenarnya. Iya, semacam kalau di Jawa ada priyayi, ada santri, ada abangan itu ya, semacam itu ya, Prof, atau gimana? Abangan tidak ada. Orang Sunda tuh ya Islam, udah titik gitu aja. Gitu. Kalau bukan orang Islam, berarti bukan orang Sunda gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, ini yang jadi kalau ada yang ngaku Sunda tapi Kristen atau bukan Islam, ya dia bukan orang Sunda. Gitu. Karena Sunda itu Islam. Identik ya pasti ya Prof ya. Ya, identik.
Nah ini yang menarik ini pemirsa LKTV ya. Ini beliau ternyata ini masih keturunan Sultan Adiwijoyo ya. Sultan pertama Pajang. Ini sebenarnya Prof ini apa? Kalau istilah Jawa ini Prof, apa balik kandang Prof? Balik kandang. Ini gimana Prof ceritanya nih Prof? Nah itu saya juga baru tahu belakangan. Dulu waktu kecil tuh kan dari kakek saya yang kakung lah begitu ya. Itu selalu ditanamkan gaya hidup priayi lah. Misalnya harus duduk tegak, makan harus rapi gitu ya. Iya. Gaya apa nilai-nilai itu. Nah, sementara dari yang putri saya sebaliknya karena santri gitu. Jadi ini santri dan priayi ketemu lah gitu ya. Iya. Nah, kita selalu ditekankan itu dan lalu belakangan baru tahu bahwa buyut saya itu adalah Wiradadaha 3, sering disebut dalam Sawidak karena anak putranya 60 orang. Masya Allah. Istrinya berarti banyak. Istrinya banyak. Nah, putranya 60 orang. Nah, itu keturunan kalau diusut ya, Wiradadaha 1 itu ke Wiradadaha 3. Wiradadaha 3 ini ke anaknya Wiradadaha 1, kemudian 2 generasi ke atasnya itu sampai ke Raden Adiwijaya. Nah, harus diketahui Tasikmalaya itu sebenarnya dulunya Sukapura itu dibuat berdasarkan semacam pemberian dari Sultan Agung. Jadi ini Sukapura itu sebenarnya daerah Sultan Agung. Dulu Sukapura itu asalnya pendiri Tasik itu, ya, Tasikmalaya. Pada saat penyerangan ke Batavia, Sultan Agung ke Batavia, ya, gagal di penyerangan ke Batavia itu. Nah, Sultan Agung kemudian menghukum para pimpinan di daerah Jawa Barat yang gagal menyerang Batavia. Karena waktu itu ada miskomunikasi antara pasukan yang di laut, yang di laut dan di darat. Jadi tidak serempak gitu ya. Tidak serempak. Nah, dianggap ada pengkhianat. Nah, pengkhianat itu salah satunya di Pati Ukur, ya. Orang Tatar Ukur itu daerah Bandung. Nah, yang berhasil menangkap dan bahkan membunuh di Pati Ukur itu adalah pendiri Tasikmalaya itu. Yang kemudian oleh Sultan Agung diberi tanah, namanya Tanah Sukapura. Maka berdirilah semacam vessel, vessel itu daerah bawahan Mataram. Ya. Maka daerah Sukapura itu bahasanya hampir mirip dengan bahasa Jawa. Ada pertingkatan. Iya. Ada, kalau bahasa Jawa itu ada unda usuknya. Kalau unda bahasa Sunda unda usuk. Romo. Unggu. Iya, unggu ya. Nah, pada tahun 1915 sampai 15 kalau salah, antara tahun itu. Nah, Pakubuwono X itu pernah melakukan incognito sampai ke wilayah Tasik Malaya. Nah, itu masih dianggap sebagai raja oleh orang-orang daerah situ. Jadi Raja Jawa sebutnya. Nah, sebenarnya makanya saya tidak terlalu heran antara Tasikmalaya atau Priangan ya dengan Solo, Jogja tuh mereka ada ikatan saudara, ikatan historis. Historis orang. Dulu kalau santri-santri dari Jawa, dari Sunda ya larinya kan mesti nyantrinya kan ke daerah Jawa gitu kan. Iya. Dulu ada kalau tidak salah Yosodipuro berapa gitu ya dari daerah Tasik, karena dulu kalau misalnya mau belajar tuh ke Solo. Orang Tasik belajar ke Solo. Gitu. Jadi pusatnya tuh Mambaul Ulum ya, Prof ya belum? Ya, Mambaul Ulum udah salah. Ada berapa pesantren di situ. Makanya di Sunda juga kalau belajar kitab itu bahasanya masih pakai bahasa Jawa. Utawi saya masih ya bahasa Anapon apa gitu. Ini bahasa apa? Saya baru paham itu bahasa Jawa. Gitu. Jadi tradisi Jawa sampai di sana cara pembacaan kita pun seperti itu ya. Utawi iki iku semacam itu. Ya, hampir. Masya Allah.
Nah ini Prof, ini terkait tentang karir Prof ini. Ini kan Prof sekarang sebagai Ketua Komisi Yudisial ya. Ini sebenarnya maaf Prof, di antara fungsinya ini apa Prof? Bisa disampaikan ke pemirsa. Komisi Yudisial itu ada dua fungsi utama sebenarnya. Satu untuk memilih hakim agung ya. Satu lagi mengawasi hakim. Dalam pengertian mengawasi perilaku. Sebenarnya yang menarik ya, setelah saya di Komisi Yudisial saya kaji lebih lanjut. Lembaga ini adalah lembaga yang bermula dari Turki Utsmani. Jadi awalnya tahun 1400-an seingat saya ya, ketika Turki Utsmani itu berdiri, itu ada dua lembaga yang sekarang berkembang di dunia. Satu ombudsman. Ombudsman itu asalnya dari Turki Utsmani. Jadi ketika ada Raja Norwegia datang ke Istanbul, dia melihat kok ada semacam lembaga yang memungkinkan rakyat tuh komplain ya kepada pejabat. Nah itu diambil ke Norwegia atau ke Swedia atau Norwegia gitu. Nah satu lagi ada yang disebut dengan Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini di Turki Utsmani dulu namanya Diwani Kacaskır ya, bahasa Turki Dewan ya, Dewan Kehakiman. Dewan Kehakiman, Diwani Kacaskır. Itu tugasnya adalah memilih hakim, ya. Kemudian ya sama mengawasi hakim. Kemudian ya intinya sebenarnya seperti menteri Kementerian Kehakiman ya. Mengapa begitu? Karena di Turki atau dalam Islam dulu itu pada saat kekhalifahan ya, hakim itu kan dia tidak digaji oleh negara sebenarnya. Jadi dia bukan tidak digaji oleh negara, tidak digaji oleh pemerintah, tapi digaji oleh Baitul Mal. Baitul Mal. Jadi independen. Jadi mandiri. Ya mandiri. Nah karena digaji oleh Baitul Mal ini, maka pengelolaannya dia terpisah gitu dari eksekutif lah, dari kesultanan. Maka muncullah lembaga Diwani Kacaskır ini. Nah, di Eropa baru muncul tahun 1949 di Perancis. Ya, jadi berapa abad itu? 5 abad lebih mungkin. Baru muncul tahun 1949. Sementara Nah, ini menarik Prof ya. Prof kan sebagai ahli di hukum ini, bagaimana Prof melihat ya Al-Quran ya sebagai pandangan atau pedoman umat Islam ini? Ya sebenarnya kalau di Indonesia ya ada peradilan agama, dan peradilan agama itu terpelihara meskipun ada pasang surutnya ya. Pernah juga dihilangkan pada tahun 48 seingat saya, sempat dihilangkan begitu. Tapi kemudian muncul lagi, justru zaman Soekarno sebenarnya munculnya. Jadi mulai muncul di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 60 seingat saya, itu muncul peradilan agama. Kemudian diperkuat sama Undang-Undang nomor 14 tahun 70 muncul peradilan agama. Lalu pada tahun 89 dibuat ada Undang-Undang nomor 7 tahun tentang peradilan agama. Jadi sebelumnya hanya disebut, tapi kemudian tahun 89 ada peradilan agama. Tahun 2002 muncul di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dalam Undang-Undang Dasar itu ada peradilan agama. Tahun 2006 kemudian peradilan agama ini diperluas sampai ke urusan ekonomi syariah. Ya. Jadi sebenarnya kalau melihat hukum syariah di Indonesia, hukum Islam di Indonesia relatif lebih kuat ya kedudukannya karena diatur dalam konstitusi. Hanya saja memang yang jadi soal seringkali kesiapan para SDM, sarjana hukum Islamnya. Ya mau SDM tapi juga sebenarnya soal bagaimana sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan hukum Islam, terutama dalam bisnis, dalam ekonomi Islam. Saya tidak tahu persis datanya, tapi begini misalnya, ada disertasi teman saya tahun 2005, seingat saya, itu menyebutkan bahwa bank syariah di Indonesia itu
lebih dari 60% nasabahnya bukan orang Islam. Ya, non-Muslim. Ya, jadi yang memetik keuntungannya justru non-Muslim gitu. Nah, sementara kitanya tidak terlalu ini. Jadi kita lihat juga sebenarnya kalau kita lihat perkembangan bank syariah di Indonesia, kalau dulu kan sistemnya window, dalam artian BNI Syariah itu melekat dengan BNI, kalau sekarang split dilepas ya, gitu dipisah. Nah, itu dua lembaga gitu, dipisah. Nah, dari sisi itu sebenarnya kita relatif kuat. Ini pengalaman ini menarik bagi saya. Yeah. Tahun 2018 saya pernah memberikan materi tentang pendidikan hukum di Indonesia, pendidikan hukum Indonesia. Dan saya memberikan materi itu di Istanbul, di dalam World Congress on Legal Education. Nah, ketika saya menjelaskan tentang pendidikan, jadi pendidikan hukum Indonesia itu ada pendidikan hukum yang bersifat modern, saya sebut modern. Kemudian ada hukum adat, gitu, ada hukum Islam. Gitu. Nah, selesai turun, teman-teman Turki itu datang, dia mengatakan begini, saya melihat Turki masa lalu di Indonesia. Gitu. Masya Allah. Karena di Turki itu tidak ada hukum Islam, tidak ada. Ya Allah. Mereka kan hukumnya hukum Prancis, hukum Barat sepenuhnya. Sampai mereka mengatakan kami nanti mau belajar bagaimana menghidupkan kembali peradilan Islam di negara modern. Allah. Jadi kita lebih maju. Waktu itu mewakili. Gimana? Jadi dalam hal ini kita lebih maju. Kita lebih maju. Jadi waktu itu saya dari Asia Tenggara itu berdua dengan dari Malaysia, ya, dua-duanya hampir sama, ya. Jadi mereka mengatakan ini di Asia Tenggara ini malah hidup gitu peradilan agama ini. Nah, yang sering jadi kita persoalkan itu bukan tidak ada peradilan agama, tapi kita selalu fokus pada jinayah. Seolah-olah kalau belum ada jinayah, seolah-olah hukum Islam itu tidak berlaku. Nah, itu. Padahal harusnya kalau saya melihat jinayah itu bagian kecil dari hukum Islam kan. Ada mulai hukum keluarga gitu ya, kemudian hukum bisnis, ekonomi gitu, muamalah. Bahkan muamalah itu yang sangat luas. Nah, muamalahnya juga belum digarap ya. Perkembangan ekonomi misalnya. Saya melihat bahwa hukum Islam di Indonesia khususnya itu baru dulu ya. Kenapa dulu dianggap dikesampingkan begitu? Karena memang zaman Belanda kan hukum Islam di Indonesia itu hanya berlaku untuk orang pribumi gitu, dan orang pribumi dibiarkan hidup dalam ekonomi agraris, pertanian. Jadi zaman Belanda kan ada tiga golongan penduduk ya. Golongan penduduk Eropa, dan Timur Asing, Cina gitu, dan golongan pribumi. Nah, golongan Timur Asing dan golongan Eropa itu mereka hidup di dunia modern, ekonomi modern, industri gitu. Nah, mereka menggunakan hukum Barat. Nah, orang Indonesia, orang pribumi menggunakan hukum Islam dan hidup dalam dunia agraris, sehingga hukum Islam di Indonesia itu tidak pernah menjawab kebutuhan masyarakat industri. Nah, karena tidak pernah memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat industri, akhirnya dianggap terbelakang, dan itu sampai tahun 60-an, 70-an mungkin masih terasa. Sampai saya lihat tahun 80-an muncul generasi baru umat Islam, meskipun dia tidak punya pengetahuan cukup tentang syariah, tapi dia mempraktekkan syariah di dalam kehidupan industri, dalam kehidupan modern, dalam kehidupan profesional, dalam kehidupan industri. Mulailah ada kebutuhan akan syariah dalam kehidupan industri. Nah, jadi bukan soal jinayah. Kalau kami di hukum itu selalu mengatakan, di Fakultas Hukum mengatakan, pidana atau jinayah itu adalah ultimum remedium, itu bagian terakhir saja. Yang harus diperbesar itu adalah muamalah. Muamalah ini kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan ini harus menjawab tantangan
zaman gitu ya. Tentang industri, apalagi sekarang industri 4.0 itu harus dijawab. Ya. Bagaimana misalnya perkembangan e-commerce, perkembangan AI gitu, e-money gitu, fintech segala macam itu harus dijawab oleh syariah. Nah, jinayah itu ya nanti akan mengikuti gitu. Karena sebenarnya pidana itu mengikuti perkembangan masyarakat. Betul. Nah ini menarik Prof. Ya karena memang betul realitanya teman-teman itu semangatnya itu hanya fokus di jinayah saja. Padahal syariat Islam ini kan sangat luas sekali. Dan realitanya banyak diakomodir dalam negara kita ini. Betul. Dan sebenarnya begini, kalau kita melihat perkembangan hukum dimanapun ya, hukum itu muncul dari kebutuhan ekonomi. Ya, awalnya kebutuhan ekonomi. Di mana misalnya hukum di Eropa itu dulu dari merkantoria. Jadi merkantoria itu semacam perdagangan. Gitu. Semakin besar perdagangan, semakin berkembang juga hukum. Nah itu ada semakin berkembang perilaku ekonomi akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang yang disalahgunakan, dan di situ muncullah pidana begitu. Jadi misalnya contoh kasus yang ITE ya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah ITE ini kemudian masuk misalnya ada beberapa kejahatan baru. Nah kejahatan baru ini muncul karena ada teknologi. Jadi teknologi berkembang lalu muncul kejahatan baru. Nah kejahatan baru muncullah jinayah begitu, muncul hukum baru gitu. Nah jadi bukan jinayah dulu kemudian mengatur kehidupan sosial, tidak. Tapi kehidupan sosial kemudian melahirkan kebutuhan akan jinayah baru. Gitu. Nah kita terbalik. Jadi kita tuh kalau saya sebut refleksi self kritik kepada kita lah ya. Kita cenderung ingin membuat hukum itu untuk mengontrol masyarakat, ya, bukan mengubah masyarakat. Agak berbeda karena kalau dalam teori hukum tuh fungsi paling dasar hukum itu memang mengontrol, mengendalikan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Ya. Kemudian fungsi yang baru, yang berikutnya yang lebih maju itu ada fungsi mengintegrasikan masyarakat agar masyarakat itu bersatu, terjadi keseimbangan, tidak terjadi konflik. Tapi fungsi paling besar itu adalah bagaimana masyarakat hukum itu mengubah masyarakat. Nah, minadzulumati ilan nur begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kan. Nabi tidak. Tapi intinya begini sebenarnya kalau kita lihat Nabi kan melakukan secara gradual gitu ya. Secara bertahap itu. Nah, dan dia membentuk masyarakat. Nah, setelah masyarakat terbentuk, masyarakat di Madinah, barulah kemudian muncul kebutuhan akan ketertiban. Disitulah muncul jinayah. Nah, meskipun jinayah ini kan kalau kita lihat sebenarnya juga mengambil sebagian dari hukum yang sudah berkembang sebelumnya di kalangan Yahudi ya. Yang kita sebut kalau dalam kajian kita sebagai retaliasi. Istilah lainnya itu qisas. Ya, itu kan kita sebut sebagai hukum Musa sebenarnya. Qisas. Nah, tapi ada diyat gitu kan. Nah, ini yang diyat ini kan hukum baru gitu kan. Nah, kalau kita mengacu kepada hukum Musa itu kan memang qisas sepenuhnya. Pada saat Nabi ada diyat, ada hukum yang dia bisa diganti. Nah, diyat itu sebenarnya fungsi baru dalam hukum. Jadi kalau qisas itu fungsi penertiban, diyat itu fungsinya fungsi integrasi. Kalau istilah sekarang sebenarnya ada satu teori, saya agak lupa. Intinya sebenarnya pidana itu bisa diganti bukan dengan penjeraan, ya, tapi dengan ganti rugi. Dia tuh kan ganti rugi sebenarnya. Iya, betul, Bro. Nah, dengan ganti rugi. Nah, ganti rugi ini kan sebenarnya menyeimbangkan masyarakat. Ya, sebenarnya sangat maju gitu kan. Dan sekarang di Eropa misalnya, di negara-negara di Eropa sudah ditinggalkan model penjara itu, tapi dengan model ganti rugi. Kita ganti rugi dengan misalnya
kerja sosial atau dengan ganti rugi uang, makanan segala macam gitu. Pola seperti ini sudah mulai di tingkat internasional diberlakukan. Wah, ini luar biasa. Pidana internasional. Ya. Luar biasa, Prof. Ini kalau ngaji sama Prof ini bisa sampai semalaman suntuk ini. Menarik semuanya. Nah ini Prof, ini kan acara ini kita buat ini terkait tentang tema kita sadar. Satu ayat dalam renungan. Nah ini terkait Prof ini sudah melalang buana berkarir di mana ini. Kira-kira ayat apa Prof yang selalu memotivasi atau mendorong Prof ini? Kami persilakan Prof sebagai bentuk tajribah. Iya, saya tuh kalau menghadapi beban ya amanah segala macam ya. Satu penggalan surat dari Al-Baqarah 286 itu auzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bagian itu yang sering saya ingat itu. Allah tidak akan memberikan beban kecuali dengan kemampuannya begitu. Itu menjadi penting buat saya kalau misalnya satu waktu tiba-tiba memperoleh ujian atau amanah begitu. Yang kadang-kala ini terlalu berat, tapi saya selalu berpikir Allah tidak akan memberikan beban kepada saya kalau saya tidak mampu. Betul. Nah, entah itu ujian. Saya kalau jujur saya pernah menghadapi masa berat ketika 2 anak saya meninggal. Ya. Allahu Akbar. 2 tahun berturut-turut. Ya. 2 tahun berturut-turut. Pada saat saya sedang melaksanakan studi S3 dokter. Itu agak terpukul, tapi di situ saya berefleksi. Ya, saya ingat cerita Nabi Ayub gitu kan, Nabi Ayub juga diambil gitu ya. Dan merasa Allah memberikan ujian kepada saya, berarti saya mampu sebenarnya. Cuma kan Allah tahu batas kemampuan saya. Kemudian ya sudah dijalani saja akhirnya gitu kan. Termasuk ketika memperoleh amanah ya. Yang harus kita lakukan kan hanya ikhtiar, kemudian bertawakal gitu ya, hanya itu saja la haula wala quwata illa billah. Ini yang sering saya jadikan pegangan, dan saya mengaitkan juga dengan hadis lain ya, hadis Nabi yang Allah itu akan mengikuti persangkaan manusia gitu kan. Kalau kita bersangka baik terhadap Allah ya insya Allah gitu. Karena ini saya memahami begini, dalam hidup ini kan kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi ke depan ya. Kita ini kan seperti berlayar di samudra gitu. Ini selalu saya ingat karena dulu saya ngaji pertama tuh karena saya aswaja dulunya kan. Ada kitab Safinah. Kamu mungkin kitab Safinah itu ya. Iya. Safinah itu Najah. Saya sempat nanya sama Ustaz, ini Safinah itu artinya apa? Perahu katanya. Nah, jadi saya dijelaskan itu SD lah kurang lebih. Ini perahu ini maknanya kita kalau menguasai fikih gitu, itu ibaratnya kita punya perahu untuk mengarungi lautan gitu. Nah saya mesti membayangkan hidup itu juga begitu. Ya kita dengan keyakinan agama ini kan, dengan al-Islam ini kita seperti ada dalam perahu gitu. Nah tapi kan kita butuh panduan. Ya, di tengah lautan yang luas, nah butuh panduan. Panduannya tuh ya Al-Quran, As-Sunnah gitu. Nah, dalam hal itu, kalau misalnya ada badai segala macam itu ujian, saya meyakini bahwa sebenarnya selama kita berpegang pada panduan itu, insya Allah semuanya bisa dilewati gitu. Masya Allah. Itu pelajaran masa kecil saya ingat luar sampai biasa, sekarang. Luar biasa. Safinah itu. Allahu Akbar. Masya Allah, Prof. Ini terima kasih sekali ini ilmunya ini. Ya. Banyak sekali ilmu yang tadi disampaikan ya. Dan tentunya ini akan memberi manfaat berkah pada kita pribadi dan para pemirsa di mana berada. Sekali lagi Prof, mengucapkan terima kasih sekali. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Prof selalu sehat ya Prof ya. Panjang umur, sehat, berkah semuanya insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.